Kalau sekarang itu lisensi mah gampang ya. Pembodohan masyarakat itu saya bilang. Dan saya bilang itu salah. Silakan sampai ke Perbasi. Salah pokoknya itu. Yang bodoh itu siapa? Dari Andris Safir, hal paling membanggakan selama ngelatih basket, coach, apa tuh? Hal membanggakan apa ya? Saya tuh bangganya itu kalau pemain yang pernah sama saya itu kepake di tim lain. Itu saya bangga. Misalkan dia dari bekas pernah jadi pemain saya, terus dia keterima kerja, itu saya bangga di situ. Bekas pemain saya, dia keterima beasiswa kuliah, saya bangga di situ. Saya kebanggaan saya di situ, bukan hanya juara itu buat saya bonus. Tapi saya lebih bangga seperti itu. Pemain saya Kenapa bisa apa? Kenapa bisa bangga, coach? Bangganya mungkin di situ ada sedikit peran saya bantu untuk itu. Kan contoh orang kan sekarang banyak nih, ya kan sekarang banyak tuh apa sih lowongan kerja melalui basket. Itu banyak banget. Kampus beasiswa melalui basket itu banyak. Jadi kalau pemain yang pernah saya bisa sampai ke situ ya itu alhamdulillah gitu. Saya setidaknya punya andil sedikit gitu, atau bisa kalau di sisi basketnya bisa masuk ke tim Liga Pro, bisa ke tim nasional, itu kebanggaan buat saya. Entah dia mau ngakuin apa enggak itu urusan belakangan, yang penting setidaknya saya ngerasa meskipun sedikit saya punya andil, itu aja sih. Lebih ke perkembangan individual pemain yang coach bina ya, coach. Ngomong-ngomong nih coach tadi tentang pemainnya, coach ya, coach pernah ikut turun andil. Pernah nggak coach, coach udah ngelatih tuh anak dari bener-bener, maksudnya itu gimana coach ya? Coach deh yang bikin dia tuh kayak jago gitu, terus dia nggak sama coach lagi, terus dia kayak sombong gitu. Pernah nggak coach yang kayak gitu coach? Ada pemain nggak coach yang kayak gitu? Sombong gitu deh. Sombong itu kan tabiat kan, itu bisa dirubah gitu. Saya ngelatih pemain yang merasa udah bagus jadi sombong pun pernah gitu. Balik ke tergantung kitanya lagi. Begitu sudah sama kita terus dia naik, misalkan dia naik ke level pro atau dia tiba jadi sombong pun tergantung kita gimana mendidiknya saat sama kita gitu. Jadi kalau buat saya nih, buat teman-teman pelatih, jangan menganak emaskan pemain lah. Pemain tuh semua sama, pemain ya pemain, tugasnya main. Gitu. Kalaupun kita mau mengakui dia bagus, jangan di depan teman-teman. Misalkan kayak gini, kamu kayak si dia dong depan teman-teman yang lain, itu nggak bagus. Iya benar. Gitu. Ntar besar kepala sih, ya makanya saya bilang itu tergantung dari kita gimana cara mendidiknya itu anak aja sih. Tapi pernah nggak coach ada pemain yang kayak gitu sama coach, yang sombong gitu sama coachnya? Alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Kalau misalnya ada coach apa untuk coach? Kalau ada gimana tuh? Nah, itu hak dia lah kalau itulah. Itu hak dia. Cuma saya sampai saat ini sih belum ada gitu. Cuma saya belum tahu, saya belum bisa jawab karena belum pernah ngerasain kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu coach siapa aja nih pemain-pemain yang sekarang udah sukses dulu binaannya coach? Suksesnya dalam hal apa dulu nih? Nggak tahu lah. Gimana? Yang jago-jago sampai Jago kayak ayam dong jago. Gitu. udah masuk timnas gitu. Siapa ya? Adalah beberapa lah. Cuman kan nggak enak aja kita sebut nama kan. Ntar terus saya bilang karena ada saya tuh itu nggak bagus itu. Cuman adalah beberapa gitu. Mungkin saya juga ya peran saya sedikit lah untuk masalah dia sampai bagus itu saya nggak banyak. Itu kan pemain bagus, dia stabil, dia dia mau berkembang itu karena pemainnya sendiri bukan karena kita juga. Mungkin kan kita kan dari luar yang melakukan kan pemain itu. Gitu. Kita hanya support, kita hanya kasih masukan, kita hanya melatih. Sisanya ya dia gitu. Nih coach, ada pertanyaan lagi nih coach dari Joni Jojo. Pesan buat pelatih muda coach, apa tuh coach? Pesan-pesan buat pelatih muda di seluruh Indonesia. Harus punya mental kuat aja. Mau diomongin jelek, bagus, ya udah jalanin aja. Itu kan orang cuma ngomong sepanjang lidahnya dia aja kan. Oh ini jelek nih, oh ini bagus nih, udah dia cuma sebatas lidahnya dia aja gitu. Jadi kuatin mental lah.
Yang penting berada di track yang lurus gitu. Jadi tujuannya lo ngelatih benar, apa ya? Kalau bisa tuh saya tuh pengen tuh pelatih sebagai profesi. Keinginan saya gitu ya. Entah bisa apa enggak tuh mungkin bisa berapa tahun itu tuh mudah-mudahan sih bisa. Jadi seperti kita di luar negeri, pelatih itu profesi loh. Jadi nggak hanya gue ikut Penataran gue jadi pelatih biar dibilang gimana gitu. Atau gue mau cari duit jadi pelatih, nggak kayak gitu. Kalau profesi itu kan kita total, kayak dokter kan profesi. Itu kan nyawa manusia tuh. Nah, saya pengen pelatih seperti itu, harapan saya. Jadi buat pelatih-pelatih muda ya berusaha untuk seperti itulah. Jadi karirnya tuh akan panjang, nggak setengah-setengah, nggak kayak cuaca lah, kadang hujan, kadang panas gitu, nggak hilang-hilangan. Itu aja. Angin-angin. Iya. Ngomong-ngomong coach tadi coach bilang kan pesan-pesan buat pelatih muda ya kalau misalnya dia omongin jelek ya udah ya dia kayak bodo amat aja gitu ya coach ya. Emang Iya. coach emang banyak ya coach ya pelatih-pelatih muda yang diomong-omongin jelek gitu coach ya. Oh Coach sendiri banyak. Coach sendiri Diomongin mas. Oh sering. Sampai sekarang pun saya diomongin orang. Diomongin orang ya apa ya? Anggapnya tuh mereka mendoakan kita aja gitu. Kan kalau di agama kan orang ngomong jelek nggak usah dibalas kan gitu aja kan. Ya prinsipnya itu aja lah. Jadi mau bagus mau jelek itu hanya omongan orang sebat lidahnya dia doang, nggak usah didengerin lah. Yang penting kan tergantung balik ke niat kita sebagai pelatih aja. Kalau emang niatnya baik ya udah jalan kok, pasti ada jalannya lah. Gak usah pusing, baper atau kita mau ngapain nggak ada gunanya juga kan. Bodo amat ya coach ya. Yang penting selagi Iya. masih jalan. Iya, tahu niat kitanya bener dulu ya. Iya. Terus coach target coach rencana kedepannya gitu apa nih coach yang udah ada coach targetin gitu? Kalau target pribadi saya tuh saya bisa ngelatih di luar negeri. Pengennya sih gitu kan, apa juga kepengen kan boleh-boleh aja dong. Ya, Coach pengen Ya cuman kan sebelum melatih di luar negeri itu kan kita harus punya prestasi kan, entah itu kita pernah di juara di liga profesional atau pernah kita juara bawa tim nasional baru kita bisa ke luar negeri. Tapi kalau jangka paling panjang saya pengen itu. Saya bisa ngelatih di luar negeri. Kenapa tuh coach mau ngelatihnya di luar negeri di tuh luar coach? negeri. Kenapa nggak di Indonesia? Kalau di Indonesia udah pernah ngerasain semua jenjang, terus pernah ngerasain juara semua jenjang, ya berarti kan kita harus cari challenge baru lagi dong. Itu sih. Cuman kan sampai saat ini kan saya masih banyak yang belum bisa diselesaikan. Jadi ya yang di sini aja dulu diberesin pelan-pelan lah. Nih coach, ada pertanyaan lagi nih coach. Dari Rinka GNWN _. Gimana caranya selama pandemi supaya pemain bisa jaga kondisi supaya sesudah pandemi bisa siap kondisi pemainnya? Ini pertanyaan mungkin ke berapa ya? Ke puluhan lah orang banyak nanya gini nih. Jawabannya mungkin dia juga udah tahu ya, latihan live atau dia kirim video gitu kan. Kita kan apa ya? Gimana caranya kita bisa mempercayakan ke pemain dan pemain percaya sama kita. Jadi ya dengan modal trust itu saya rasa pemain pun juga lakuinnya bener-bener gitu. Kalau pemain nggak percaya sama kita nggak percaya sama pemain juga pasti tipu-tipu lah. Mungkin video kapan tahu baru ditaruh gitu kan. Ya mungkin paling amannya sih live lah ya. Paling aman live lah, jangan minta paling aman itu. Itu aja sih. Dari Yuda Eka Permana, lisensi B atau A ambilnya susah nggak coach? Kalau sekarang itu lisensi mah gampang ya kayaknya ya. Lisensi B itu kan dari Pengprov. Misalnya saya di DKI, Pengprov DKI bikin penataran pelatih B. Nah kita ikut, itu bisa. Dan semua saya rasa lulus lah. Mungkin pelataran lisensi A pun lulus semua tuh. Mudah sekarang, mudah lah. kalau boleh tahu nih coach kan aku nih kan nggak tahu ya coach ya lisensi B sama A tuh apa sih bedanya coach? Boleh dong dok. Kalau sesuai standar, ini kita ngomongin standar nih. Kalau di sini kan menurut saya tuh di luar standar nih di Indonesia ini gitu. Lisensi C itu
Iya, karena yang di luar sana itu karena sekarang ambil lisensi pasti lulus. Oh, Yang aku gitu. Itu. Jadi kalau saya balik ngomong ke standar nih. Lisensi C itu kan untuk pelatih dasar. Jadi pelatih yang melatih di kategori kelompok umur lah. Kalau sekolah tuh SD, SMP, SMA. Itu kita belum punya standar materi yang diberikan tuh apa aja. Harus dari pusat. Nih dia dari pusat nih PP Perbasi itu punya standar kurikulum lah, kita bilang kurikulum lah kayak belajar nih. Untuk penataran pelatih C itu materinya ini. Jadi begitu pelatih ikut penataran C itu, oh materinya ini teknik dasar. Misalkan teknik dasar dribble, memberikan contoh kepada atlet dribble yang baik dan benar gimana, misalkan kayak gitu ya. Nah, si pelatih kan harus bisa dribble. Gitu, harus ada praktek, oh dribble tuh begini loh gitu. Dribble kanan tuh begini, crossover begini. Itu harus bisa menjelaskan dan bisa mempraktekkan si pelatih. Baru nanti dia diujikan gitu, diuji ada penilai, diuji ada ujian lulus, oke dapat lisensi C. Itu yang mengadakan lisensi C itu kan kalau apa ya, Pengkot, Pengcap, mungkin Pengkot Kota Riau, Kota Pekanbaru itu penataran lisensi C. Jadi kalau C untuk dasar. Naik ke lisensi B itu menengah. Menengah itu karena mencakup dia satu provinsi. Misalkan Pengprov Riau yang membuat lisensi B itu. B itu boleh liga mahasiswa, boleh mahasiswa, atau boleh klub divisi. Itu yang melatih itu lisensi B. Lisensi B itu materinya apa? Baru di situ kita mulai ngomong sistem permainan. Misalkan fast break. Fast break itu apa sih fast break? Serangan cepat itu kayak gimana? Berapa orang yang boleh fast break? Caranya gimana? Latihannya seperti apa? Itu untuk nyerang. Untuk jaganya kita ngomong dasar man to man atau zone. Apa sih gunanya zone? Gunanya man to man? Seperti apa? Gimana latihan itu? Kita ngomong di situ di lisensi B itu. Baru kita ke lisensi A lagi untuk pelatih nasional gitu kan. Di A itu lebih kompleks lagi. Situasi pertandingan kita ngomong. Kalau situasi saat begini kita harus seperti apa? Itu untuk man to man, misalkan man to man kalau di C itu man to man, basicnya man to man, cara posisinya berdiri, cara dia slide itu di C. Di B kita ngomong man to man itu udah ada jaga bantu. Nah begitu kita ngomong di A itu udah rotasi man to man, atau man to man-nya dikreasikan seperti apa untuk situasi-situasi tertentu. Gitu. Jadi itu kita tuh ada standarnya gitu. Jangan penataran A dikasihkan ke C. Kan di ini nih PP Perbasi ini nih, dia bikin penataran C itu ada ngomong di situ. Pokoknya materi sistem permainan. Menurut saya itu salah gitu. Dan saya bilang itu salah. Silakan sampai ke Perbasi. Salah pokoknya itu. Gitu. Perbasi Iya, karena buat saya itu pembodohan masyarakat gitu. Kita sorry ya, saya ngomong gitu. Pelatih C kita ngelatih anak SD, SMP, SMA. Dikasih kita materi, misalkan nih ya, zone defense, misalkan gitu. Materi zone defense. Anak SD itu anak kecil-kecil yang butuh banyak bergerak. Dia lari sana, lari sini, dikasih zone. Salah. Dia marah-marah tuh anak. Yang bodoh tuh siapa? Anak kecil tuh lagi bermain loh, seneng lari-larian gitu. Toto lu suruh kasih zone. Zone-nya salah, dimarah-marahin. Yang gila itu siapa gitu. Pelatihnya, pelatih gila dapat dari mana? Dari yang ngasih. Siapa yang ngasih gitu loh. Pembodohan masyarakat itu saya bilang. Gitu. Sorry kalau ada orang Perbasi, sorry ya. Cuma saya ngomong ya begini, fakta begitu gitu. Kan coach ngomongin yang bener ya coach ya, kan nggak masalah. Jadi ini buat masukan juga buat Perbasinya ya coach ya. Lanjutnya coach, ada pertanyaan lagi dari Ilyas M. Raffi. Untuk jadi pelatih harus punya ilmu dasar olahraga dari institusi pendidikan nggak sih coach? Idealnya gitu. Idealnya gitu. Tapi kan balik, Indonesia tuh banyak yang nggak ideal. Iya benar. Nggak standar ya coach. Saya itu pernah punya, ya ada rekan lah ya, ada teman di luar negeri gitu yang pelatih basket juga. Saya tanya, lu pelatih saya gimana? Kita sekolah tahun pelatih.
bukan apa sekolah olahraga gitu, bukan sekolah pelatih, sekolah olahraga. Kalau untuk menjadi pelatih di Indonesia tuh udah ada benernya dengan mengikuti penataran pelatih, itu benernya Indonesia. Nah, itu ada benernya, jadi nggak salah semua tuh, gitu. Nggak salah semua. Kalau dibilang, jadi kalau dibilang harus belajar olahraga ya idealnya begitu. Tapi kan kita di sini mensiasati dengan penataran pelatih. Jadi kursus gimana untuk menjadi pelatih bola basket, betul kan? Nah, makanya itu yang saya bilang di kursusnya itu apa materinya? Terutama di dasar gitu. Kan di sini kan penataran ya itu dia di dasar itu nggak dibahas kupas tuntas gitu loh. Kalau pelatih dasar itu tentang gerak kah, tentang fisik itu gimana kan minimal tuh ada pengantarnya dulu untuk para pelatih ini. Jadi nggak pembodohan masyarakat gitu loh. Lu nggak kuliah di khusus olahraga, tapi lo harus tahu itu gimana caranya melalui penataran kan gitu. Nah, tinggal penataran ini gimana nih mengemasnya gitu biar si pelatih ini tuh bisa belajar juga itu. Gitu ya coach ya. Coach ini ada pertanyaan nih coach, satu lagi nih coach dari Bobby_Havena. Coach mau nanya untuk meningkatkan kemampuan motorik anak dalam bermain basket, apa yang harus dilakukan? Motorik itu kan apa ya? Gerak dasar gitu, motorik ngelempar, menangkap, gitu kan, terus bisa menghindar atau kayak gitu. Jadi kalau untuk meningkatkan kemampuan motorik itu tahu caranya itu membuat drill tuh buat apa? Kenapa bikin drill begitu? Misalkan contoh drill passing gitu, passing dan menangkap, pass and catch gitu kan. Chest pasca, ball pasca, gimana cara nangkepnya, ataukah dia sambil lari terus dia passing, itu harus tahu. Dan itu harus diajarkan. Itu kan motorik kasar, motorik halus kan bekerja di situ. Jadi kalau kita ngomongin makanya saya bilang lagi, kita ngasih drill itu harus tahu tujuannya apa. Kita sampaikan ke pemain, jadi pemain itu juga ngerti gitu loh. Nggak hanya cuma suruh, itu salah dimarah-marahin. Kan Iya benar. jangan begini atau jangan begini, itu kan harus dikasih tahu gitu kan. Orang baru main basket gitu, kayak misalkan kamu kan banyak kayak gitu nih, terima bola lepas terus dimarahin pelatihnya, tangkep dong, kamu nggak bisa apa, itu kan karena kita nggak tahu kayak gitu loh. Iya. Kayak gitu ya coach ya. Oke, ini coach Iyalah. waktunya udah mau habis. Boleh dong Oh iya. coach